Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu siang meninjau arus mudik di Dermaga Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menhub berharap mudik kali ini berlangsung aman dan berkesan dan tidak ada kendala. Menhub Budi Karya Sumadi bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Rabu siang meninjau Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam kunjungannya, Menhub dan Kapolri memasuki kapal yang baru tiba dari Mataram, Lombok dan secara langsung berbincang dengan penumpang. Kemenhub juga berkoordinasi dengan TNI Polri dalam pemantauan mudik Lebaran 2023. Saya minta kepada jajaran yang di bawah Stakeholder Perhubungan agar selalu berkoordinasi dengan TNI Polri karena jumlahnya banyak, perlu diamankan, perlu rasa aman, dan kita memang berkeinginan bahwa mudik kali ini adalah aman dan berkesan. Sementara untuk kelancaran arus mudik 2023, rest area dibangun di kilometer 44B, ruas tol antara Bawen dan Salatiga. Berbagai fasilitas penunjang tersedia mulai dari area UMKM, layanan terapi, layanan kesehatan, hingga musola. Bawen Salatiga, ini adalah rest area dari Pemprov Jateng yang sifatnya fungsional, belum selesai. Tapi di sini ada tempat-tempat dari UMKM-nya. Wow, ada pijet, ada jamu, ada makanan kecil, gecok telogo, ada yang teriak. Terus kemudian ada BBM modular yang disiapkan juga, musola. Di rest area 44B juga tersedia toilet, SPBU modular serta stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Usai arus mudik 2023, Pemprov Jawa Tengah akan membangun rest area terpadu permanen di area yang sama seluas 7 hektar. Dan langsung saja pemirsa, untuk mengetahui lalu lintas terkini arus mudik, kita terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dilami, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan di Gerbang Tol Kalikangkung? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Syamar, Alista, dan juga pemirsa. Beginilah situasi di kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung yang terpantau ramai lancar. Hal ini memang lebih rendah kenaikannya dibandingkan pada hari kemarin yang terpantau padat. Untuk kemarin sendiri, ini kurang lebih ada 3.000 kendaraan per jamnya yang masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju ke Semarang. Dan jika normalnya kita melihat bahwa untuk jumlah kendaraan sendiri ini ada di kisaran 1.500 hingga 2.000. Artinya ini terdapat kenaikan sejumlah 2 kali lipat. Dan memang ini kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi yang diindikasi sebagai pemudik. Selain itu pun memang untuk volume kendaraan per hari kemarin ini ada 40.000 kendaraan yang masuk ke Gerbang Tol Kalikangkung menuju Semarang. Dan ini jumlahnya akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik ini akan terus berlangsung hingga 21 April 2023. Selain itu pun memang ini dari pantauan kami ini walaupun masih pagi ini sudah ramai lancar begitu, dan diperkirakan untuk kenaikannya sendiri akan terjadi dari pukul 2 hingga 6 sore hari, dikarenakan itu merupakan puncak arus mudik menurut Dirlantas Polda Jawa Tengah. Dan juga ini memang dari kemarin juga sekitar pukul setengah 12 siang terjadi kemacetan di kilometer 414 hingga 418, dikarenakan di 418 adanya kecelakaan yakni tubrukan dari kendaraan. Sementara itu pun setelah itu kisaran pukul sore hari, pukul 5 ini juga terjadi kepadatan di kilometer 410 Kalikangkung hingga 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Yang mana jika kita melihat ini ada sejauh 4 km kemacetannya. Begitu Alista dan juga Syamar. Dan ini terus akan meningkat, dan untuk meningkat sendiri ini pastinya akan di jam sore hari, yakni di jam 2 siang hingga jam 6 sore. Dan bagi pemirsa yang merasa kelelahan, ini hendaknya untuk tidak berhenti di bahu jalan dikarenakan telah disediakan rest area. Untuk rest area dari Tol Batang menuju ke arah Semarang Kalikangkung ini ada di
kilometer 379, 389, dan juga 391 yang lengkap dengan berbagai fasilitas seperti musola, kamar mandi, restoran cepat saji. Dan juga ini untuk dari segi kemacetan, PT Jasa Marga menuturkan ini nantinya kendaraan akan dikeluarkan di gerbang tol terdekat sebelum ke Kali Kangkung seperti di gerbang tol Kali Ungu. Seperti itu Camar dan juga Arlista, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Luar biasa, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare diprediksi terjadi Kamis besok. Kepadatan penumpang kapal terjadi di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu sore. 1.625 penumpang kapal tiba di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare dengan menggunakan KM Ketelia Express yang bertolak dari Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga H-3 Lebaran Idul Fitri, akumulasi jumlah pemudik yang tiba di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare mencapai 23.579 orang. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan dengan pemudik tahun lalu. Sementara puncak arus mudik di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare diperkirakan akan terjadi pada Kamis besok. Sementara itu, pemirsa, pemudik sepeda motor mulai memadati Jalan Kalimalang Bekasi, Jawa Barat. Antrian panjang terjadi karena pemudik memilih memberlakukan perjalanan pada malam hari. Pemudik didominasi sepeda motor yang menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengantisipasi lonjakan lebih parah, pihak kepolisian mengurai lalu lintas dengan mendahulukan pengendara yang melintas dari Kalimalang agar tidak terjadi kepadatan kendaraan yang lebih panjang. Sementara itu, pemirsa, ribuan kendaraan roda 2 di Jalan Arteri Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlihat padat merayap dengan kecepatan rata-rata 5-10 km per jam. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, petugas kepolisian mengerahkan petugas di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti di Pasar Tambun dan pertemuan antara Kalimalang dan Jalan Arteri Cibitung. Sementara volume kendaraan arus mudik diperkirakan akan terus bertambah. Kita beralih ke lokasi lain, pemirsa, di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Pada Rabu malam, ribuan pemudik motor dari arah Jakarta mulai memadati jalan. Sebagian besar pemudik hendak menuju kota-kota di Jawa Tengah dan sebagian ke Jawa Timur. Sejumlah petugas Polres Brebes melakukan pengaturan di jalur Pantura Simpang 3 Jalingkut Brebes. Titik ini merupakan pertemuan kendaraan dari arah Jalan Lingkar Utara Tegal Brebes dan jalur arteri Pantura. Pemirsa, PT PLN Persero menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di res area kilometer 379 Batang, Semarang. Hadirnya SPKLU ini mempermudah para pemudik pengguna kendaraan listrik. Pengguna kendaraan listrik kini tidak perlu ragu lagi untuk melakukan perjalanan mudik. Sejumlah fasilitas penunjang telah disediakan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan perjalanan mereka, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PT PLN Persero menyediakan 616 unit SPKLU di 248 lokasi di seluruh Indonesia, salah satunya di res area kilometer 379 ruas Batang, Semarang. PLN menyediakan SPKLU Ultra Fast yang mampu mengisi daya penuh kurang dari 1 jam. Iya, karena saya pakai mobil listrik, jadi mumpung di sini ada, bisa ya mampir sini untuk nambah
Ada yang ultrafast ini cepat banget untuk pengecasan nih. Nggak sampai 1 jam udah penuh. Sangat-sangat terbantu banget ini. Berbagai kemudahan lain juga ditawarkan oleh PLN. Dengan aplikasi PLN Mobile, para pengguna kendaraan listrik bisa mengakses sejumlah informasi termasuk SPKLU terdekat. Baik, untuk kemudahan ini kami sudah menyediakan aplikasi yang namanya aplikasi PLN Mobile. Jadi masyarakat bisa menginstal aplikasi PLN Mobile ini melalui App Store maupun Play Store. Kemudian setelah diinstal nanti bisa dilihat di menu electric vehicle. Nah, di situ akan terlihat SPKLU mana yang terdekat. Kita akan tahu SPKLU yang tersedia yang ada di seluruh unit-unit yang ada tersebar di seluruh Jawa Tengah ini. Menyediakan kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik. Pada momen mudik ini, PLN juga menghadirkan SPKLU Mobile yang siap menghampiri pengendara yang mengalami kendala darurat di jalan. PLN berharap dengan tersedianya sejumlah fasilitas penunjang, masyarakat dapat percaya diri untuk menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat melepas keberangkatan mudik bersama keluarga besar Pushidrosal 2023. Pelepasan mudik bersama keluarga besar Pushidrosal bertempat di lapangan apel Pushidrosal, Jakarta Utara, Selasa siang. Tahun ini diberangkatkan 313 peserta mudik dari keluarga besar Pushidrosal, terdiri dari 219 orang dewasa dan 94 anak-anak. Mudik bersama menggunakan 7 armada bus dengan 3 pilihan rute, yaitu jalur utara, jalur tengah, dan juga jalur selatan. Kita beralih ke ibu kota. Pemirsa, ribuan pemudik memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Rabu siang. Antrean terjadi sejak di pintu masuk dan ruang tunggu stasiun. Antrean pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta terjadi sejak Rabu dini hari. Selain pemudik, rombongan keluarga yang mengantarkan atau menjemput anggota keluarganya juga terlihat di stasiun Pasar Senen. Hal ini berimbas pada penumpukan penumpang terutama di loket tiket mandiri dan pintu masuk peron. Total ada sebanyak 41.000 pemudik berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebanyak 23.000 pemudik akan berangkat dari stasiun Senen yang terbagi dalam 32 perjalanan kereta api. Langsung saja pemirsa, untuk informasi terkini dari stasiun Pasar Senen Jakarta, kita telah terhubung dengan rekan Enggar Lisdiar di sana. Enggar, apakah puncak arus mudik penumpang kereta di stasiun Senen masih terjadi dan apakah ada penambahan rangkaian kereta api saat ini? Ya, Camar, Alrista dan juga pemirsa, sejumlah pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta jelang H-2 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Berdasarkan data yang kami himpun, hingga Kamis pagi hari ini sebanyak 24.200 penumpang telah berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta dengan menggunakan 32 layanan kereta api yang beroperasi. Selain itu juga per tanggal 20 April hari ini sebanyak 590.000 tiket untuk keberangkatan massa angkutan arus mudik telah habis terjual baik di stasiun Pasar Senen maupun di stasiun Gambir. Mayoritas pemesanan tiket tersebut dijual untuk keberangkatan tanggal 14 April sampai dengan 23 April mendatang. Sementara itu okupansi tertinggi tiket yang telah terjual yakni untuk keberangkatan pada tanggal 18, 19, 20, dan 21 April 2023 di mana okupansi volumenya mencapai 100%. Adapun sejumlah kota tujuan favorit diantaranya yakni Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Solo, Jogja, dan juga Bandung. Pemirsa, seperti diketahui pada masa angkutan mudik Lebaran 2023 ini sebanyak 303 rangkaian perjalanan kereta api tambahan juga telah disediakan oleh PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta guna mengantisipasi lonjakan pemudik.
Tiket kereta tambahan tersebut juga sudah dipesan sejak 13 Maret 2023 lalu. Sementara itu, untuk mengetahui informasi selanjutnya, kami juga masih terus mendalami informasi terkait dengan apakah ada lonjakan penumpang di H-2 Lebaran ini nanti. Camar dan Arista. Baik, terima kasih rekan Enggar Lisdiar Bagus melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, ada yang unik saat musim mudik tahun ini. Beberapa pemudik di ruas Jalan Kalimalang dan Kota Bekasi menuliskan kata-kata bernada motivasi yang unik dan juga lucu untuk pemudik lainnya di kendaraan mereka. Suasana mudik Lebaran sudah mulai terasa di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat ribuan kendaraan roda 2 dari arah Jabodetabek menuju Pantura dan wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur melintasi ruas Jalan Kalimalang. Namun ada yang unik, beberapa pemudik yang sebagian besar menggunakan sepeda motor ini menuliskan kata-kata motivasi yang lucu di belakang kendaraan mereka. Tak jarang para pemudik lain yang melihat tulisan tersebut tertawa karena isi tulisannya. Ya biar tahu kalau orang sana ya. Mungkin buat agak lucu-lucu atau apa gitu. Ya bisa jadi. Kata-kata lah. Di belakang. Jadi itu untuk penyemangat orang perantau aja. Iya. Hingga H-3 arus mudik, para pemudik roda 2 yang melintasi ruas Jalan Kalimalang ini terus meningkat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, meski harga daging naik hingga Rp170.000 per kilogram, sebuah toko khusus menjual daging di Depok diserbu masyarakat. Sementara di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat dan di Pasar Tradisional Pamanukan, Subang, Jawa Barat, lapak pedagang daging juga diserbu warga. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah warga menyerbu sebuah toko daging di wilayah Depok, Jawa Barat. Antrian mengular hingga ke pelataran toko. Masyarakat rela antri untuk mendapatkan daging dengan harga yang murah dari toko tersebut. Menurut warga, harga daging di toko tersebut dijual dengan harga di bawah rata-rata, yang saat ini harga daging mencapai Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Sementara di toko tersebut daging dijual dengan harga Rp105.000 per kilogram. Karena lebih murah, berkualitas. Memang sudah sering beli di sini atau seperti apa, Teh? Baru tahu saya. Baru tahu. Untuk harganya seperti apa, Teh? Harga lebih murah deh pokoknya. Harganya berapa? Rp105.000. Beda dengan yang di pasar ya, Teh? Beda jauh. Hah? Tradisi. Rencananya buat apa, Mak, dagingnya? Ya buat keluarga sedekah di masyarakat. Bikin rendang atau gimana? Dua-duanya. Dua-duanya. Sementara di Jakarta, meski naik tinggi, namun penjualan daging sapi justru terus mengalami peningkatan hingga mencapai 75%. Di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, los penjual daging sapi ramai didatangi pembeli. Daging khas dalam yang pada hari kemarin dijual seharga Rp160.000, kini tembus di angka Rp170.000 per kilogram. Sementara daging sapi biasa tembus di angka Rp150.000 dari yang sebelumnya hanya Rp140.000 per kilogram. Tidak berbeda jauh di Pasar Tradisional Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Meski tembus hingga Rp160.000 per kilogram, warga juga tetap membeli daging. Permintaan yang tinggi menjelang Hari Raya Lebaran membuat harga mengalami kenaikan. Selain daging sapi, kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam. Per kilogram naik hingga Rp30.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, berbagai kemeriahan jelang Lebaran mulai dari lomba busana muslim, kreasi musik hingga bazar sembako murah. Bazar serta berbagai lomba ini digelar di sejumlah wilayah. Jelang Lebaran, bazar sembako murah digelar relawan sahabat Sandi Uno di Cilincing, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk membantu meringankan masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok. Paket sembako Rp100.000 ditebus hanya dengan Rp25.000 saja. Paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, kopi, teh, serta mie instan. Ratusan anak muda berdiskusi keuangan syariah. Kegiatan ini digelar online dan offline oleh Duta Muda Sandi Nation di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Edukasi syariah diharapkan dapat diterapkan dalam karir saat terjun di dunia profesional. Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah anak muda yang berbagi kisah kesuksesan. Komunitas hijab di Malang, Jawa Timur menggelar referensi busana muslimah bersama komunitas Ganjar. Para perempuan milenial antusias mengikuti untuk memadu padankan busana muslim. Gelaran ini mewadahi para perempuan yang memiliki minat di bidang fashion untuk lebih berkreasi. Ngabuburit kreatif dan workshop ceria digelar relawan MJ bersama warga di Bandar Lampung, Lampung. Berbagai materi diberikan mulai dari pengenalan potensi, kreasi hijab, hingga kreasi kuliner. Aktivitas ini agar UMKM lebih produktif dan kreatif. Komunitas musisi serta relawan GMC di Tulungagung, Jawa Timur menggelar lomba kreasi musik Islami. Kegiatan untuk menyemarakan bulan suci diikuti belasan grup band serta komunitas musik berbagai genre. Bagi pemenang mendapatkan trofi serta dana pembinaan. Tausiah dan buka bersama digelar oleh warga serta relawan GS di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Doa dipanjatkan untuk kebaikan bangsa serta menguatkan ukhuwah Islamiyah. Doa serta buka bersama kali ini diikuti pedagang, buruh, hingga ibu rumah tangga. Pemirsa, di bulan suci Ramadan, kumpulan pengguna roda 2 yang biasa touring dan meramaikan lalu lintas gelar kegiatan di Masjid Agung. Mulai dari buka bersama, santunan bagi adik yatim, lomba tilawatil dan ceramah dengan gaya bikers hingga itikaf digelar. Kegiatan berlangsung di Masjid Agung Al-Muhajirin di pusat kota Depok. Kegiatan sengaja digelar salah satunya untuk merubah pandangan masyarakat terhadap klub motor yang sering dipandang negatif dan arogan. Tak sedikit masyarakat menilai komunitas motor selalu arogan dan ugal-ugalan saat berkendara, terlebih sekarang banyak yang mengatasnamakan perkumpulan motor berupa geng dan melakukan keonaran. Salah satu komunitas motor yang berusia hampir 20 tahun di kota Depok, Depok Tiger Club, justru mengisi waktu saat Ramadan dengan hal positif dan religius. Para biker ini mengadakan lomba ceramah di mana meski bergaya dengan ala biker, namun menyampaikan isi ceramah pada biker lainnya. Juga digelar lomba tilawatil Quran yang lantunan ayatnya dinilai oleh ustadz dan kiai yang berada di masjid tersebut. Untuk kedepannya sih harapan kita semoga teman-teman biker yang ada di Depok bisa ikut bergabung dalam acara seperti ini, dan untuk kedepannya untuk PRD yang ke-9 insya Allah kita akan melakukan di Masjid Al-Muhajirin. Sementara itu Imam Besar Masjid Al-Muhajirin menyambut baik kegiatan positif ini. Ia juga mengatakan hal ini harus disupport hingga nantinya dapat diikuti oleh komunitas motor lainnya. Tapi setelah saya lihat, saya hadiri dan saya saksikan sendiri, mereka ini rupanya sangat agamis. Nuansa persaudaraannya itu cukup bagus, kompak, solid, dan tolong-menolong. Kegiatan ini dimulai dari jelang buka puasa dan diakhiri dengan kegiatan iktikaf yang berlangsung jelang tengah malam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.